bisa kembali membuat video pembelajaran untuk pertemuan ketiga kita, di mana pertemuan pertama dan kedua kita berbicara tentang alur proses produksi multimedia. Nah, sesuai dengan janji saya di pertemuan sebelumnya, bahwa kali ini saya akan mencoba membahas tentang pembuatan skenario. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa dulu itu skenario. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skenario adalah rencana lakon, sandiwara, atau film berupa adegan demi adegan yang tertulis secara terperinci. Dari pengertian tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik untuk menjadi acuan dalam proses produksi. Selain bahan acuan, skenario atau naskah juga berfungsi sebagai media pemersatu antara produser dengan kru lainnya. Jenis skenario yang akan kamu temui sebenarnya banyak. Intinya, skenario itu harus tersusun secara rapi dengan kemungkinan bahwa satu halaman adalah 1 menit dan font yang digunakan biasanya adalah Courier-New. Bagian-bagian pada skenario atau naskah biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, slagline atau scene heading, yang kedua, action, yang ketiga, dialog. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat skenario menggunakan aplikasi yang sering saya gunakan, yaitu namanya Final Draft. Akan tetapi, untuk pembuatan skenario ini sebenarnya tidak harus menggunakan aplikasi Final Draft, akan tetapi kamu bisa menggunakan Microsoft Word, Wordpad, Notepad, atau mungkin memo pada handphone kamu. Dan juga banyak aplikasi yang bisa kamu gunakan pada handphone. Contohnya adalah Celtics. Ayo kita mulai. Oke, nah ini adalah tampilan dari aplikasi namanya Final Draft. Saya menggunakan Final Draft versi 11. Oke. Nah, saya menggunakan Final Draft ini, logonya silahkan kalian cari sendiri aja ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita tampilannya hampir mirip dengan Microsoft Word ya, cuma ini memang khusus untuk script gitu ya. Nah, yang pertama adalah kamu harus membuat dulu titelnya, title page ya. Title page ada di atas di sini di home. Nah, kamu buka title page-nya, lalu kamu buat dulu title page-nya apa, tahu kamu lupa. Nah, di sini misalkan Rozak dan Udin. Jangan deh, bicara. Tuh misalkan. Nah, ditulisnya oleh siapa? Tuh, misalkan tulisnya oleh Ahmad Yunus. Terus di sini deskripsi. Misalkan konten Instagram seruan Saka. Nah, ini misalkan kalau cerita dari kisah nyata, nah kamu bisa di sini. Cerita ini diambil dari kisah nyata gitu. Ya, lalu selanjutnya address itu alamat, saya pakai biasanya Tangerang. Terus ini nomor HP 077 berapa lah nomor saya. Oke, kalau sudah selesai jangan panik, kamu di sini klik close yang ini, yang kecil, bukan yang besar ini ya, yang kecil. Klik. Oke, nah dia akan kembali ke tampilan yang awal ya. Nah, kita mulai. Nah, tadi saya bilang bahwa si skenario itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama adalah slagline atau scene heading ya, dimana si slagline atau scene heading ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tempatnya di mana. Misalkan kalau di dalam ruangan berarti INT, itu artinya interior. Kalau di luar ruangan adalah EXT, artinya adalah exterior. Nah, kita INT titik kelas, terus di sini day ya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama ruangannya di mana, indoor atau outdoor. Yang kedua tempatnya di mana. Yang ketiga waktunya kapan ya. Nah, di waktu ini boleh kamu spesifikasi misalnya 07.00, berarti kan pagi di sana ya. Biasanya cuma ada 2, cuma ada day dan night gitu ya. Terus yang kedua adalah action. Nah, sebenarnya kamu bisa lihat bagian-bagian naskah atau skenario itu di bagian ini nih, script element tuh. Nah, ini action. Kalau saya pindah ke sini, klik. Nah, di sini scene heading. Saya ke ini aja, action. Nah, kamu bisa rubah di sini. Oke, nah action ini adalah
pengadeganan atau apa yang akan dilakukan oleh kamu dalam video itu. Misalkan Rozak masuk ke kelas dengan wajah yang cemberut dan lalu dihampiri oleh Udin. Nah, di action ini kamu nggak boleh kata-katanya puitis gitu. Jadi kata-kata yang harus kamu lakukan ya harus jelas apa yang dilakukan gitu. Lalu nama orang itu selalu huruf besar kalau untuk yang pertama, selebihnya nggak huruf besar nggak apa-apa. Oke, nah selanjutnya bagian yang ketiga yaitu ada namanya dialog gitu ya, ada namanya dialog. Kalau kita mau dialog kita harus masuk ke karakter ya. Nah karakternya misalkan Udin dulu. Udin, Jak, kenapa muka ditekuk mulu, misalkan. Terus di sini Rozak. Nah di sini karakter dulu, terus di sini Rozak. Nah si Rozak ini dia tidak ngomong, tapi dia cuma geleng-geleng kepala. Nah geleng-geleng kepala juga termasuk pada dialog gitu ya. Dialognya namanya disebut parenthetikal ya. Nah cara untuk parenthetikal adalah kamu cukup menambahkan atau cari di script namanya ini parenthetikal ya. Parenthetikal biasanya dalam kurung. Nah misalkan Rozak di sini geleng kepala gitu. Nah terus misalkan udah cukup segitu, terus kita pakai transition ya. Nih kita tambahin transition tuh, transitionnya misalkan di soft. Oke, selanjutnya kita mau di luar itu berarti kan ext titik. Nah lalu tepatnya di mana, misalkan lapangan, yang biar jelas, samping lapang basket, strip day. Nah, terus di sini si Udin ini Udin menghampiri Rozak dan mengobrol dengan Rozak. Nah, terus misalkan di sini karakter si Udin ya, si Udin ngomong, kenapa sih Jak gitu ya, kenapa sih Jak. Nah saya mau sekarang si Rozak ini membalas dengan perkataan tapi dalam hati, namanya adalah VO ya. Kalau dalam hati VO. Kalau misalkan ada suaranya tapi orang yang nggak ada berarti OS ya. VO itu adalah voice over, OS itu adalah off screen. Oke, misalkan Rozak dalam hatinya, kamu gak akan mengerti, ini semua masalah keluarga, misalkan gitu. Terus Udin yang bales, kok bisa Udin yang bales ya, kan ceritanya berbicara dalam hati. Saya tambahin VO juga. Misalkan baiklah kalau begitu, misalkan. Oke, selesai. Kan judulnya tadi apa? Nah judulnya tadi bicara dalam hati, jadi sesuai. Terus ininya juga sesuai. Oke, nah kalau sudah saya ngerubah, saya save as PDF, bisa nggak ya? Saya simpan misalkan di dokumen, misalkan di sini bicara dalam hati. Kalau sudah di save, oke kita lihat dokumen. Nah ada nih, buka.
jadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.